Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutkan materi yang dulu. Dulu krono sawi ya. Sudah lama ya enggak ngaji. Kemarin masih pembahasan Bismillah, Alhamdulillah. Nah, sekarang sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru samanin kul bihumil fardi marratan fil umri tafamu horodi haylalatun hamdalatun wa basmalah tasbihun wa takbirun kadaka hawqalah tasliyatun ala nabiyil hadi kada salamun fustabir rasyadi. Zikru samanin kul bi hukmil fardi marratan fil umri tafhamu horodi. Pada ini kau apa? Ini bait pertama karena apa? Karena kita pikir asalnya dari bait nadom. Nadom yang pertama berzikir ada 8 macam. Kul, katakanlah bihukmil fardi, hukumnya wajib seumur hidup sekali. Zikir itu jumlahnya ada 8, macam-macamnya zikir itu ada 8 tadi. Nah, ini wajib minimal seumur hidup sekali. Tafham burodi, engkau faham maksudku. Fahamlah engkau tentang maksud apa yang aku maksud. Hailalatun hamdalatun wa basmalah tasbihun wa takbirun kadaka hauqalah. Apa saja? Yang pertama membaca tahlil. Tahlil apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tahlil. Boleh nek tahlil bid'ahi aneh. Ada tahlil, ada apa? Orang baca tahlil, baca la ilaha illallah kok dikatakan bid'ah atau sesat. Itu aneh. Ya. Padahal tahlil itu singkatan atau dari kata la ilaha illallah. Terus hamdalatun, yang kedua hamdalah. Apa hamdalah? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu wajib seumur hidup sekali. Pikir. Wa basmalatun. Apa? Bismillah. 3 bismillah. 4 tasbihun. Membaca tasbih apa? Subhanallah, subhanallah, dan macam-macam jenisnya tasbih. Terus wa takbirun, 5 membaca takbir. Allah Akbar, Allahu Akbar. Kadzaka hauqalah, begitu juga hauqalah. Apa hauqalah? Hauqalah apa tadi? Hauqalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tasliyatun piromosa. Hailalatun hamdalatun basmalatun tasbihun takbirun hauqalatun 6. 7 tasliyatun alan nabi. Apa? Membaca sholawat kepada Nabi Al-Hadi yang memberikan petunjuk. Kadzaka salamun fustabir rasyadi. Begitu juga membaca salam, ya, membaca salam yang ke-8 terakhir, membaca salam kepada Nabi. Jadi sholawat itu ada 2 bentuknya, Allahumma sholli ala sayyidina atau assalamu alayka ya. Neng apa jenenge? Tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajib. Nah, keterangane qauluhu ala dawami ay bila haddin walang qita'in wala nihayatin. Wa qauluhu salatun. Ucapannya Kiai Nadim selamanya yang dimaksud di sini adalah tanpa batas dan tanpa akhiran. Jadi tidak dibatasi zikir itu tanpa batas. Boleh berapapun
dan tanpa akhiran, tanpa akhir. Tentang ucapan Kiai Nadim, kemudian bacaan sholawat, summa sholatu, bacaan sholawat. Qala al-Imam Bushairi, menurut Imam Bushairi rahimallahu ta'ala, fi tafsiri qouli ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Imam Bushairi rahimahullah berkata dalam menafsiri ayat tersebut, ya, bahwasanya Allah dan para malaikatnya menyampaikan sholawat kepada Nabi. Maksudnya apa? Aroda subhanahu wa ta'ala ayyakuna li ummati inda rasuliha yadu khidmatin yukafi'uhum 'alaiha minasyafa'ati biyadi ni'matin fa'amarum bisolati 'alaihi. Bahwa Allah menghendaki adanya pelayanan dari umat kepada Rasulnya, di mana para Rasul akan membalas mereka dengan kenikmatan berupa syafaat. Jadi sholawat kita kepada para Rasul ini bentuk khidmah kita kepada para Nabi. Jadi Allah memerintahkan supaya kita umatnya itu bersolawat, ya ini bentuk pengabdian kita kepada Rasulullah. Disolawati, khidmai. Karena apa? Karena dengan begitu nanti berharap, ya kita berharap, umat ini juga berharap nanti mendapatkan syafaatnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya, ini yang dikehendaki Allah dengan memerintahkan dalam ayat itu, innallaha malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan bacalah salam. Itu maksudnya Allah itu supaya kamu nanti juga dapat syafaatnya gitu. Oleh karena itu Allah memerintahkan mereka para nabi untuk memerintahkan mereka untuk membaca sholat kepada para nabi. Fa'amarhum bisolati alaihi. Kemudian Allah memerintahkan mereka orang-orang mukmin untuk membaca sholawat kepada para nabi. Ya kita harapkan yang paling besar itu adalah syafaatnya. Meskipun di luar itu banyak lagi keuntungan yang kita dapatkan daripada kita membaca sholawat. Summa kafa subhanahu ta'ala anhu ala lisani alaihi salatu wassalam biqolihi man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyra marratin. Kemudian Allah mencukupkan perintah melalui lisan nabinya dengan sabdanya. Ya, Nabi itu kan kalau bersabda pasti tidak dengan hawa nafsunya. In hiya wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Keadaan Nabi itu mengucapkan sesuatu kecuali atas ilham atau wahyu dari Allah, bukan karena pribadi, enggak. Contohnya apa? Nabi memerintahkan kita, sabdanya Nabi ini, barang siapa membaca sholawat kepadaku sekali, man sholla alaiya marratan wahidan, kata Nabi, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Jadi Nabi itu memerintahkan umatnya supaya membaca sholawat, itu sebenarnya bukan kemauannya Nabi sendiri. Apa? Ya sebenarnya Allah yang memerintahkan, seperti dalam ayat itu. Terus keuntungannya apa? Yang untung siapa? Yang untung nanti juga umatnya. Ya. Wa fi hadza isyaratun ila annal abda la yastaghni 'ani ziyadati minallahi fi waqtin minal awqati. Dan di sini memberikan isyarat bahwa seseorang hamba tidak bisa lepas dari tambahan, dari kelebihan, bonus yang berasal dari Allah setiap saat. Minallahi fi waqtin minal awqat. Idla rutbatan fawqa rutbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Karena apa? Tidak ada tingkatan atau tidak ada derajat pangkat di atas tingkatan para rasul. Nggak ada lagi. Waqad ihtaja ila ziyadati salatullahi alaihi, dan oleh karena itu dia membutuhkan tambahan ampunan dari Allah kepadanya. Kita yang butuh, hakikatnya kita membutuhkan ampunan. Ya cara pendekatan kepada siapa? Kepada kekasihnya. Ya. Supaya kalau kita dekat-dekat Allah itu, kalau sudah cinta sama kekasihnya yang paling dicintai ya Rasulullah, kalau kita dekat kan ibarat sampean Pak Adi, Pak Adi ini saya ini kawan sama Pak Adi, yang punya keluarga kan orang lain, tahu saya ini teman dekatnya Pak Adi, ya pasti orang yang baik sama Pak Adi juga akan baik sama saya. Itu Pak Adi pun juga bisa kayak kemarin ya maksudnya modal Pak Imam dekat dengan Pak Yai ini ya. Itu syafaat semacam itu Pak Adi. Rasulullah, saya kan sudah sering sholawat, Rasulullah kan dekat dengan Allah. Nah, di situ Allah ya, ini demi kekasihku Muhammad, aku beri ampunan, engkau ampuni dosa-dosamu. Wa fi Daliyatil Al-Busayri rahimahullah, dalam kitab Daliyah karyanya Imam Al-Busayri. Kitab Daliyah ini kitab yang nadum Imam Busayri ngarang nadum selain Burdah, itu ada kitab Daliyah. Daliyah itu huruf akhirnya huruf dal semua. Arab nadum huruf akhirnya dal semua. Ini Imam Busayri menyebutkan begini. Wa tazawwadid da'wa fa illam tastati fa minas salati 'alan nabi Muhammadin shalla alaihi Allahu anna salata man shalla alaihi dakhiratun lam tanfari. Jadikanlah takwa, kata Imam Busayri dalam qasidahnya, jadikanlah takwa sebagai bekal. Jadi takwa itu bekalmu. Bekal itu apa? Bekal sangu. Nah, kita mau ke pantai, mau bepergian kemana butuh bekal. Apalagi kelak perjalanan kita yang paling jauh adalah negeri akhirat. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bekal, karena kita jauh sekali, butuh bekal yang banyak. Di antara bekal yang paling baik itu adalah takwa. Watawasawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Tidak ada bekal yang lebih baik daripada takwa kepada Allah. Nah, kata Imam Busayri, fa minas sholati 'alan nabi, fa illam tastatik fa minas sholati 'alaihi. Jika tidak mampu meneh takwa sing takwanya yang sering sampaikan dalam khutbahnya oleh khotib Jumat itu. Takwa yang sebenar-benarnya itu gimana itu ada? Ittaqullah haqqa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ayat itu, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya. Ketika turun ayat itu, para sahabat itu mengeluh, nggak ada yang mampu Pak. Kelasnya sahabat aja nggak ada yang mampu dah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Kata Gusmus itu, ya boy jangan dalil itu haqqa tuqatih itu saja. Kan ada ayat itu kan ada sebagian yang mengatakan sudah dinasakh, ya sudah dinasakh atau diturun lagi ayat yang lebih mempermudah. Ittaqullah mastata'tum, dalam ayat lain semampumu.
Jadi ketika ayat itu turun, repot. Takwa loh, takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Berarti 24 jam nggak boleh lalai sampai dari Allah. Mampu ya? 24 jam nggak lalai sama sekali. Nah, takwa kita kan kelasnya ya ada adzan, eling. Itu sesuatu bisa. Waktu adzan ada adzan. Kalau lima waktu eling ya kan, itu sudah bah. Fa'ilam ya ittaqullah mastata'tum semampumu di situ maksudnya. Dan ketika turun sahabat mengeluh semua, nggak mampu saya Rasulullah, ayat ini berat sekali. Akhirnya turun lagi ayat ittaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu. Ya. Mampu 5 waktu, tambahi kalau memiliki kekuatan lagi, tambahi sholat sunat liyane, perintah-perintah lainnya, atau mungkin menjauhi. Takwa kan intisalul awamir, sing terkenal pengertiane wajibna bin nawahi, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Menjauhi larangan biasanya sedino 5 botol, sehari 5 botol, ya dikurangi 3 botol, terus kemudian sampai terus. Tapi ada yang ulama yang mengatakan jadi mastata'tum itu dalam hal imtisalun saja, imtisalul awamir, menjalankan perintah. Tapi kalau menjauhi larangan, ya harus hakotupoti semampunya. Itu ada ulama yang mengatakan itu. Jadi ini unik, ini bagus, ini termasuk ketika kita tidak mampu bertakwa semacam itu, ya eling pangeran terus, ingat Allah terus 24 jam, nggak mampu. Ya, di luar masjid kita sudah lupa, apalagi masuk kamar ya. Yang diingat sudah beda ya Pak De. Wantuk Pak De. Nah, gantinya apa? Kata Imam Busairi, fa'in lam tastati, jika kamu tidak mampu bertakwa semacam itu, famani sholatu ala nabi, cukup kamu membaca sholawat kepada Nabi. Ini Imam Al-Busairi loh ini, yang dawuh semacam ini. Jadi orang-orang yang senantiasa berselawat itu sudah termasuk orang yang takwa. Imam Al-Busairi, sallallahu alaihi wa anna salataman sallallahu alaihi dakhiratun lam tafadid. Semoga Allah memberikan ampunan kepada Nabi bahwa bacaan sholawat, anna salataman, bahwa bacaan sholat orang yang bersolawat kepadanya dakhiratun lam tafad, akan menjadi simpanan yang tak akan pernah habis. Sholawat itu sudah ijma, sepakat ulama kalau sholawat itu pasti diterima oleh Nabi. Kalau amalan lain belum, gantung dulu. Bahkan berdoa gak ada sholawatnya, doanya nggak nyampe ke langit, gantung ngawang-ngawang gentayangan. Ketika kita bersolawat langsung diseret dengan sholawat. Nah, ketika kita memiliki simpanan sholawat, pernah bersolawat itu tidak pernah habis. Satu, sudah pasti diterimanya sholawat. Yang kedua, sholawatnya itu sudah dihapus lagi. Selama masih iman itu tentunya, selama kita masih iman. Sholawat alaihi dakhiratul lan tafat, simpanan yang tak akan pernah habis sholawat itu. Disimpan, Rasulullah langsung catatannya yang terima. Panitiane langsung Rasulullah, orang-orang yang bersolawat. Wa qala Abu Lais As-Samarqandi, Imam Abu Lais As-Samarqandi berkata, idza aradta an ta'rifa anna sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min sa'iril ibadat, fangdur qalu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Kata Imam Abu Lais, jika engkau ingin tahu bahwa sholawat kepada Nabi itu lebih utama dari semua ibadah, sholawat kepada Nabi itu lebih utama-utamanya ibadah. Nek gak percaya, kamu gak percaya kalau sholawat itu utama-utamanya ibadah, perhatikan firman-Nya Allah.
Apa firman-Nya Allah? Sungguhnya Allah dan para malaikat membaca sholawat kepada para nabi. Fa'amarahu ta'ala ibadahu bisairil ibadat wa shalla alaihi bi nafsi awalan wa amara malaikata bisolati alaihi summa amara ini bi ayyusolli alaihi. Nah, ayat itu menjelaskan Allah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan semua ibadah, dan pertama kali dia sendiri yang membaca sholawat kepada Nabi, lalu memerintahkan para malaikat, kemudian baru memerintahkan umat Islam untuk membaca sholawat kepada Nabi. Coba ayat-ayat yang lain, Allah memerintahkan umat Islam untuk sholat. Apakah Allah sholat? Tidak. Allah memerintahkan umat Islam untuk zakat. Apakah Allah juga zakat? Allah memerintahkan umatnya untuk puasa. Apakah Allah juga berpuasa? Allah memerintahkan umat Islam ini untuk berhaji. Apakah Allah juga haji? Tapi ketika Allah memerintahkan orang mukmin untuk bersolawat, Allah sendiri juga ngasih contoh. Allah juga bersolawat. Bahkan juga malaikat. Masa cek kurang percaya tuh dengan ayat ini? Kalau sholawat itu lebih utama. Boleh ingkar sampai ngingkari ayat ini bahwasanya sholawat itu ibadah utama, ya murtad sampai. Ya tenang lah. Ingkar satu ayat saja murtad. Makanya kata-kata kok percuma sholawat itu, kok ngomong percuma sholawat itu, hati-hati, sampean berarti ngingkari ayat. Nggak bisa ibadah lain sampai campurkan. Sholat ya sholat, puasa puasa, sholawat sendiri. Nggak ada terus orang sholawat kemudian dia karena tidak puasa kemudian sholawatnya tidak diterima, sesuatu yang sendiri. Bahkan sholat saja tanpa ada sholawatnya gak sah loh Pak Imam Syafi'i. Ya gak Pak Adi? Termasuk rukun gak baca sholawat kepada Nabi? Dalam sholat kan wajib tahiyat kan, tahiyat wajib. Di tahiyat itu minimal bacaan tahiyat itu sampai apa? Sampai sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak ada sholawatnya, sah gak sholat? Gak sah. Itu minimal di situ semua ulama ijma sepakat kalau sholawat itu wajib. Itu gitu. Kalau makmum mau di sholat mau tahiyat kan ya baca sholawat sama. Iya. Cuman kalau makmum itu kan masih ketika ada yang nggak sempurna bisa disempurnakan oleh jamaah menyempurnakan. Itu harus tahu fikih bahwasanya sholawat itu termasuk rukun anak fi'li, anak qauli. Rukun yang harus diucapkan, ada rukun yang harus dikerjakan anggota dzahir. Untuk ucapkan ya Fatihah, tahiyat, sholawat, salam yang pertama. Dan dari ayat ini menunjukkan betapa sholawat itu ibadah yang utama. Jadi sholawat itu ya ibadah, sholawatan itu ya ibadah. Jadi nggak ada kalau kemudian percuma gitu. Nah, itu berarti ngingkari dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna. Murtad. Jangankan satu ayat, satu huruf saja ingkar dari ayat Al-Quran bisa menyebabkan murtad. Maka di sini jelas kelebihannya
bersolat. Wa fi hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mauqufan man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi malaikatu bi sab'ina salatan. Dalam hadis mauquf ya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin As disebutkan, barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi satu kali saja, coba kayak gini loh, sampai dilipatkan kayak ini, sing jelas itu pasti sholawatnya mesti diterimanya, habis itu dilipat gandakan pula. Niscaya Allah dan para malaikatnya membalas 70 kali sholawat. Nah, balasan dari Allah itu apa? Berupa apa? Kalau kita bersolawat, balasan dari Allah apa? Berupa turunnya rahmat, kasih sayang Allah turun. Semakin kita dicintai Allah, semakin sayang dengan Allah, sehingga kita semakin ringan, semakin mudah untuk menjalankan kebaikan, semakin dijalankan. Termasuk tanda-tanda orang dapat rahmat itu sudah menjauhi hal-hal yang dilarang, sudah nggak enjoy, nggak nikmat dengan hal-hal yang dilarang. Kenikmatan yang lain masih lebih banyak, kenikmatan yang halal atau yang mubah itu sudah nggak bisa menikmati lagi hal-hal semacam itu. Nah, kalau dari malaikat juga kita sholawat kepada Nabi, malaikat saking senangnya sholawat kepada kita. Sholawatnya malaikat apa bentuknya? Memohonkan ya Allah, ampuni si fulan yang membaca sholawat kepada kekasihmu ini. Karena Nabi Muhammad tidak hanya kekasihnya Allah, juga dikasih oleh para malaikat 70 kali. Kalau tadi hadis yang pertama itu sekali dibalas oleh Allah 10 kali. Yang hadisnya Abdullah bin As dibalas oleh Allah dan malaikat 70 kali. Hadza humur idla majalal izrabi. Hadis ini hukumnya marfu, ya marfu karena tidak ada ruang ijtihad di dalamnya. Artinya hadis ini ijma, sepakati. Ulama harus ada nganu lagi. Kalau enggak ada yang berdebat lagi. Ijma semua. Enggak perlu diijtihadi, sudah jelas. Wal ahadits al-waridatu fi hadis salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kasiratu jiddan ufridat bit ta'lifi wa man arada istifaha alaihi bi tuhfatil akhbar fi fadli salatu ala nabi muhtar li Imam Rasul. Hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan membaca sholawat, keutamaan membaca sholawat kepada Nabi SAW itu sangat banyak sekali. Banyak hadisnya. Nah, dari satu ayat tadi aja kita sudah mantap bersolawat. Apalagi ditambah dengan hadisnya banyak sekali. Ulama mengumpulkan, saya telah menulis karya tersendiri dalam tentang sholawat, tentang sholawat beserta hadis-hadisnya, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan itu saya tulis sendiri. Jika ingin mengetahui hadis-hadis itu lebih lanjut, silakan buka atau baca kitab Tuhfatul Akhyar fi Fadlis Sholatu ala Nabil Mukhtar yang ditulis oleh Imam Ar-Raso. Imam Ar-Raso ini wafat tahun sekitar 894 Hijriah atau 1489 Masehi. Jadi beliau mengutip itu, kumpulkan oleh beliau di dalam kitabnya itu. Itu banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi. Qalu alaihi warusuli afdalul wa akramu wa asyrafum wa adamul maqdumun. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang Nabi-na asyrafus, tentang Nabi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.